Dan di dalam talent sendiri juga ada beberapa talent yang ya banyak banget di dalamnya kalau admin sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kamu yang main game di Division 2 ini, mungkin pernah memperhatikan atau nemu menu ini. Menu yang bisa kamu akses langsung dari inventory. Masuk ke sini, inventory, lalu klik tombol select. Di sini ada pilihan library, tinker, dan expertise. Selain bisa kamu akses langsung dari karakter kamu juga bisa ke sini nih, ke tempat ini, bench ini. Cari aja yang ini. Ini enggak ya? Yang ini? Kayaknya enggak ya. Yang itu buat tinker ternyata. Jadi library itu bisa kamu akses langsung dari karakter kamu di inventory, tombol select, lalu library. Nah, library ya buat admin sendiri ini sebenarnya baru paham-paham sekarang lah, karena sebelumnya ya main tembak, login, tembak, logout, login, tembak, logout. Dan untuk library ini sangat-sangat admin nggak perhatikan banget. Untuk main bahkan bertahun-tahun juga nggak admin perhatikan. Ternyata library ini ya sangat membantu dan sangat bermanfaat ya. Kalau kamu bisa menguasainya pada game di Division 2 ini bakal sangat membantu banget untuk pengembangan karakter, senjata, maupun gear set kamu. Nah, kalau kamu klik library ini, itu di dalamnya ada level ya. Admin coba urutkan dulu. Di situ ada level 0 sampai 30. Kemudian kalau tekan tombol Y, itu ada level 31 sampai 40. Nah, level itu adalah menandakan gear set kamu. Lebih tepatnya pengelompokan ya, pengelompokan gear dan juga senjata atau weapons. Di sini ada level 0 sampai 30 dan level 31 sampai 40. Untuk bisa menggunakan fitur di library yang level 0 sampai 30, maka kamu juga harus ada gear atau senjata yang levelnya antara 0 atau lebih tepatnya 1 ya, 1 sampai 30. Sedangkan untuk yang umumnya, kalau kamu sudah menerima SHD Watch atau jam tangan SHD, itu ya yang bisa kamu coba ekstrak nanti, yang bisa kamu gunakan adalah gear dan juga senjata di level 31 sampai level 40. Untuk library sendiri, untuk overview-nya itu ada dua bagian, yaitu senjata atau weapons dan juga gear. Untuk senjata itu dia ada rifle, ada assault rifles, marksman, shotgun, SMG, LMG, dan pistol. Untuk SMG ini buat yang belum tahu, ini senjata ringan yang ngebut itu tembakannya, submachine gun. Sedangkan untuk yang LMG ini light machine gun ya, yang tembakannya itu kenceng banget, banyak banget pelurunya. Nah, kalau untuk marksman ini yalah, kalau kamu bingung ya sebut aja sniper ya. Pada sebenarnya sniper dengan marksman itu beda tugas. Oke, di masing-masingnya ini sayangnya untuk yang gear set itu sudah tercukupi semua ya. Untuk gear set itu ada mask, body armor, backpack, glove, holster, dan knee pad. Kalau kamu bingung, ini masker, ini pelindung badan, ini tas, ini sarung tangan, ini wadah atau sarung senjata, dan ini buat siku atau buat dengkul, ya. Nah, di dalamnya ini contoh aja di sini untuk rifle ya. Rifle itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada core attribute, dan juga talent. Nah, untuk core attribute itu yang benar-benar core atau inti utamanya, yaitu ada di sini contohnya aja. Untuk rifle itu ada rifle damage dan juga ada critical hit damage. Sedangkan untuk atribut, ini dia atribut itu akan ada banyak parameter di dalamnya, semisal damage to armor, critical hit chance, health damage, damage to target out of cover, headshot damage, reload speed, stability, accuracy, optimal range, magazine size, rate of fire, swipe speed. Dan di dalam talent sendiri juga ada beberapa talent yang ya banyak banget di dalamnya kalau admin sebutkan. Contohnya aja ada breed basket, killer, optimist, close and personal, strain, fast hand, sadist, ranger, vindictive, ready-handed, steady-handed, spike, ignite, eyeless, dan banyak lagi, masih banyak banget di sini ada talentnya. Nah, ini untuk rifle ya. Assault rifle juga sama, isinya ada core atribut, dan talent. Untuk yang core atribut dia juga ada di sini ada 2, assault rifle damage dan health damage. Beda ya. Jadi yang rifle tadi core atributnya itu rifle damage, critical hit damage.
Sedangkan untuk assault rifle itu assault rifle damage dan health damage. Jadi ada perbedaan, tapi intinya itu ini adalah inti dari atributnya. Sedangkan atribut di sini juga akan terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang di dalamnya mirip-mirip dengan atribut dari senjata lain. Marksman juga sama, kalau kamu cek di bagian core atribut juga marksman rifle damage, headshot damage. Untuk shotgun juga sama, shotgun damage. Jadi dia ngikutin aja jenis dari senjatanya. Sedangkan untuk mask, body armor, backpack, contohnya aja mask di sini ya. Dia ada dua bagian, core atribut. Di sini ada skill tier, weapon damage, dan armor. Sedangkan untuk atribut itu ada banyak parameter di dalamnya. Semisal ini ada weapon handling, critical hit chance, critical hit damage, headshot damage, armor regen, hazard protection, hold, explosive resistance, skill damage, reverse skills, skills has, status effect. Dan untuk body armor itu justru ada 3, jadi nggak melulu dia ada 3 seperti ini. Juga terkadang ada 2 bagian di dalam overview dari library. Untuk bagian misal gear ini, jadi ada 2, ada yang 3. Biasanya yang 3 ini dilengkapi dengan talent, semisal body armor dan juga backpack. Untuk yang lain itu semuanya 2 atribut atau 2 bagian. Ada core, atribut, dan atribut. Oke, sekarang sudah menjelaskan untuk bagian-bagian ini. Terus apa nih fungsi dari library? Jadi library itu sebenarnya menampung dari core atribut, atribut, dan talent, baik itu dari senjata maupun dari gear. Entah itu mask, body armor, backpack, knee pad, holster, gloves. Jadi dia menampung semua core atribut, atribut, dan talent. Fungsinya buat apa sih kalau sudah dikumpulin? Nah, fungsinya nanti bisa kamu gunakan di Tinker ini. Di Tinker ini semisalkan kalau melihat Tinker langsung pening kali ya. Admin coba cari aja semisal ini. Nah, ini kalau misalkan kamu nggak isi library-nya, itu nggak bisa melakukan ini. Upgrade di bagian core atribut dan atribut. Bahkan kamu juga bisa melakukan swap atau pergantian. Semisal ini damage to target out of cover. Kalau sepingan admin dulu bukan ini ya atribut aslinya. Tapi atribut aslinya itu kalau nggak keliru, itu critical hit damage yang ini nih. Nah, karena admin sudah pernah isi di dalamnya tadi, di dalam library, maka admin bisa ganti dengan damage to target out of cover misalkan. Jadi library ini semacam induknya ya. Jadi kalau misalkan kamu mau mengubah-ubah core atribut, dan juga talent, itu wajib diisi dulu untuk library-nya sesuai dengan level. Dan kalau misalkan semisal ini, contoh shotgun, ini kan sudah kayak gambar shotgun aja ya, icon atau emoji atau gambar shotgun. Sedangkan yang ini masih ada core atribut, dan talent. Itu tandanya kalau yang shotgun, SMG, assault rifle, dan gear set ini, ada 6 ini, itu semuanya sudah terpenuhi. Baik itu core atribut, dan talent. Admin sudah mendapatkan semuanya, sehingga kita nggak perlu lagi untuk otak-atik ini. Ibaratkan kalau kita punya koleksi buku itu sudah lengkap volumenya dari 1 sampai 12. Sedangkan untuk rifle, pistol, LMG, marksman itu masih ada beberapa yang kosong. Contohnya aja di sini misalkan ada bar yang kosong ini, reload speed itu kan maksimalnya 12%, 12,0%, tapi admin masih di 11,8. Jadi masih butuh lagi beberapa bagian yang nanti akan diekstrak. Nah, untuk cara ekstraknya sudah pernah dibagikan. Bisa kamu cek di pojok kanan atas. Ya, sebenarnya ini fungsinya library umumnya kalau kamu mendefinisikan library seperti apa ya sama seperti itu. Cuman bedanya ini adalah library untuk senjata, gear, dan juga gear set. Yang mana di dalamnya itu ada core atribut, dan talent. Tapi ingat, ketika kamu coba mengubah satu bagian, semisal rock and roll senjata ini, admin kan ubah sebelumnya itu damage to target out of cover ya. Nah, itu kalau kamu sudah gunakan atributnya yang kamu ganti, misalkan ini attributes, admin ganti dari critical hit damage ke damage to target out of cover, itu kamu nggak bisa lagi mengubah core atribut. Jadi cuma satu kali kesempatan di setiap senjata maupun gear set. Entah itu yang hijau maupun yang kuning sama saja. Dia cuma bisa merubah satu kali. Jadi kalau misalkan di bawah ini kamu sudah ubah, ya kamu nggak bisa mengubah yang 2 ini. Atau kalau kamu misalkan, kalau senjata biasanya bagian bawah yang cuma bisa ya. Tapi kalau misalkan gear seperti ini, nah
senjata, semisal backpack ini kan masih bisa diganti semuanya. Ini contoh nih. Aslinya itu bukan critical hit damage untuk atributnya itu. Kalau admin nggak keliru itu adalah armor regen ya. Cuman admin ganti menjadi critical hit damage. Namun lihat untuk core atribut dan untuk atribut yang kedua itu nggak bisa diganti lagi. Kalau kamu sebelumnya sudah melakukan penggantian pada atribut pertama, jadi core atribut dan atribut kedua itu nggak bisa diganti. Termasuk juga talent kalau misalkan dia terbuka ya. Cuman karena ini gear set ini high end, jadi dia sudah dapat perfect talent. Jadi talentnya itu sudah dikunci. Tapi untuk gear set yang nggak perfect talent, contohnya itu misalkan ini nih. Nah, masih bisa nggak? Nggak bisa. Kalau yang hijau kayaknya nggak bisa ya. Coba kita cari. Nah ini Guerrilla misalkan. Nah itu talentnya masih bisa diganti ya, masih bisa diganti. Lihat core atributnya bisa diganti, atribut dan atribut kedua juga bisa diganti, termasuk talent juga bisa diganti. Tapi ingat, kalau kamu sudah pernah mengganti satu kali, itu nggak bisa melakukan penggantian pada atribut lain. Jadi kalau talentnya sudah diganti, 3 atribut ini, core atribut dan atribut 1, atribut 2 itu nggak bisa diganti. Ya sebenarnya pengumpulan untuk library ini terbilang mudah-mudah sulit ya. Apalagi buat kamu yang sudah mainnya itu cukup lama, jadi sebelum dihancurkan cek dulu untuk library. Misalkan ada gear set atau senjata seperti ini nih, yang ditandai seru seperti ini, daripada alih-alih dihancurkan langsung diambil materialnya, lebih bagusnya lagi kalau kamu cek dulu di library apakah ada bagian yang bisa diekstrak, sehingga kalau misalkan mau digunakan nanti untuk perpindahan atribut, core atribut dan talent itu bisa digunakan. Kalau langsung dihancurkan sayang banget. Memang kita dapat material tapi nggak dapat library-nya. Ya sebenarnya penjelasan library nggak sulit ya. Admin yakin juga kamu bisa langsung paham sebagaimana kamu memahami library itu apa ya. Seperti itulah. Cuman ini bedanya library yang berisikan core atribut, atribut dan talent baik itu senjata maupun gear pada game The Division 2. Nah buat kamu yang punya pertanyaan soal bahasan ini bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!